percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Yesus, Haleluya. Terima kasih. Mari kita akan berdoa. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan undang kami di tempat ini untuk boleh bersekutu, beribadah bersama. Terima kasih. Dan di malam ini kami juga akan kembali mengingat kebenaran firman-Mu, belajar bersama-sama dan kembali diteguhkan. Nah, kami berdoa memohon akan nikmat dan tuntunan daripada Tuhan. Dan kami memohon Tuhan juga menolong kami di tengah-tengah situasi kondisi apapun. Kami pun terus dapat berkonsentrasi dan kami mendapatkan berkat firman Tuhan. Dan pujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, silakan dapat duduk kembali. Selamat malam dan shalom. Shalom. Iya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga suara saya cukup bisa terdengar sampai di belakang ya. Ya, mohon maaf kalau tidak bisa sekuat sebelumnya. Karena jujur dari pagi saya teriak-teriak. Bukan teriak-teriak marah, tapi teriak-teriak dengan mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saudara harus dimaklumi, tidak ngomong, tiba-tiba saya harus berhenti dulu. Ambil napas gitu loh kira-kira ya. Karena dari pagi sudah sukacita sebetulnya, karena bisa berbicara, bisa berbagi suka gitu ya, berbagi firman Tuhan kan. Cuma ya kadang-kadang sukacita ini tidak berjalan seimbang dengan kekuatan fisik ternyata gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan membuka ayat firman Tuhan kita di Ibrani 12 ayat yang ke 28. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ya, Ibrani 12 ayat 28. Berbunyi demikian. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu saudari sekalian, kalau kita mau jujur sampai kedalaman hati kita, terkadang dan bahkan sering, apa yang membuat kita merasa aman dan merasa hidup itu tidak akan tergoncang. Mungkin ada di antara kita dalam hati berpikir, kalau aku punya tabungan seperti yang dikatakan oleh yang punya BCA, termasuk bilangan 185.000 orang yang punya tabungan di atas 1M. Nah, itu pasti tenang gitu ya. Jawab bumi ini goncang ganjing, tapi aku enggak goncang ganjing karena tabungannya 1M. Ya, apakah benar demikian? Ya, tadi siang ya di dalam sesi perkuliahan saya, jadi saya kalau berkuliah itu enggak hanya sekedar mengajar secara teori, tapi sebetulnya saya diminta juga untuk dalam tanda kutip menggembalakan mereka, gitu ya, anak-anak usia 18-19 tahun, ya, di masa-masa bongol-bongolnya, di masa-masa yang masih punya banyak hal keinginan, ya. Jadi gini, tadi ketika berbincang-bincang ada satu mahasiswa saya itu cowok, dia menceritakan
dia itu bingung, ya, bukan bingung nggak punya uang, gitu ya. Jadi kalau bingung besok mau makan apa, kayaknya ya udahlah bisa ya cuma gitu. Karena kan mungkin uang seret gitu ya. Karena kan saudara kita semua memang lagi dalam uang seret gitu ya. Nah ini bingungnya bukan bingung nggak punya uang, gitu ya. Bingung harus mau ngapain dari dana yang diberikan orang tuanya, gitu kan. Wah, tak dengar itu rada merongkol lagi, cengeng gitu ya. Pakai bingung gitu. Jadi itu orang tuanya itu sudah ngasih dia itu uang, gitu ya, untuk sekolah bahasa di Australia, ya, 1 tahun, ya. Sekarang bayangin ya, uang itu kalau buat beli kerupuk itu bisa mungkin sama pabrik-pabriknya, ya. Setelah 1 tahun kayak nggak ada hasil, gitu ya. Terus pulang dia. 3 bulan nanya, terus kenapa kamu pulang? Ya katanya harus pulang. Loh kenapa kan harus pulang? Ya supaya nanti suatu saat aku bisa main lagi ke sana. Nah terus kan kamu katanya di sana sekolah. Ya bosen. Waduh mati saudara sudah bilang bosen. Nah terus setelah bosen sekarang aku masuk di sini di Petra, ya. Itu di Petra karena orang tuanya bilang supaya anak ini tidak dugal disekolahkan, ya. Tapi di sekolah ini dia bingung juga, aku mau terus apa enggak? Saya bilang, loh kenapa gitu kan? Katanya, papa sudah bayar. Oh ya papa udah bayar, udah bayar gitu ya. Tapi itu aku bingung gitu ya. Aku tuh mau ngapain sekolah? Mati saudara gitu ya. Jadi saudara punya uang yang banyak, tidak membuat orang itu kan tenang. Ya. Jika dia tuh bingung. Hartanya ada, gitu ya. Kemana-mana dibawain mobil, sudah terjamin hari esok itu sekolah sampai selesai. Uangnya aja bingung, bingung mau ngapain, gitu kan. Kalau bilang ya udahlah, kamu daripada bingung kasih uangnya ke aku lah, gitu ya. Tapi kan dosen tidak bilang begitu, boleh nanti dikasihnya apa namanya gratifikasi kan. Saya bilang, ya sudah, kamu mau tidak mau selesaikan itu. Uang papamu itu kan sudah sorok-sorok gitu loh, ngasih kan. Sudah selesaikan 3,5 tahun, nanti kalau masih bingung ya udah kamu keluar negeri aja gitu kan, lanjutin aja, tapi jangan sia-siakan uang yang sudah dikasih, gitu ya. Dengan kata lain saudara, ini anak bingung. Kenapa? Karena mungkin kerohaniannya belum cukup untuk bisa mengelola uang yang lumayan besar. Sekarang kalau pegang uang 500 juta besar, ya, besar ya. Buat kita mungkin juga bingung. Tapi untuk anak 18-19 tahun pegang uang itu besar. Gede banget gitu kan. Makanya dia bingung, gitu kan. Bahaya kan saudara. Untungnya, ya saya bilang begini, promosikan dulu ya, promosi pada. Untung papamu masukkan kamu di Petra sih. Emang kenapa Pak? Kalau saya di universitas sebelah tidak ada pendidikan karakter, wah parah kamu dudel, bisa beli obat, bisa beli gitu. Gitu ya Pak ya. Pantesan papa saya wanti-wanti katanya tidak boleh masuk di universitas kecuali Petra. Memang papamu itu bener. Wah gitu. Batin karena kan dosennya itu. Gitu ya. Wah bener. Tapi saya lihat ternyata uang banyak tidak bisa membuat tenang. Tidak tergoncang, siapa bilang? Ya. Kalau kita mungkin gaji UMR, saya jamin mungkin masih bisa tidur meskipun bingung. Ini akhir bulan uang belanja menipis, ya, tapi bisa tidur paling tidak meskipun gajinya UMR masih bisa. Tapi saudara kalau berpikir, uang punya 1 miliar lebih bisa tidur, tidak jadi. Ya, kenapa? Karena saya juga diceritain ada orang sampai dia panggil khusus ahli refleksologi karena dia itu tidurnya 4 hari sekali, 4 hari. Jadi bisa tidur 4 hari sekali. Kaget saya. Itu kan seorang rekan bilang, ini bos besar, gitu ya, stres. Kenapa stres? Tidak bisa tidur. Kalau tidur itu dia harus panggil tukang refleksi yang khusus
yang bisa meresik kakinya, menekan saraf-saraf untuk dia bisa tidur selama 2-3 jam saja. Ngeri. Wah, mukanya itu persis kayak muka ketekuk gitu kan. Kalau muka kita tuh besok mau makan apa tuh paling kan cuma beli toh. Muka kalau harga Lombok naik, harga apa semua naik, paling kita cuma ngurewel beli toh. Muka dia tuh saudara hitam di sini. Karena memang kurang tidur kan. Sini waktu hitam. Mukanya sayu dan gitu, dan omongannya itu emosian. Karena orang nggak jadi itu kan emosi, ya. Dan memang nggak jadi itu kenapa? Karena dia itu takut khawatir asetnya itu dimakan sama adiknya. Ya. Nah, adiknya itu juga ingin menjegal usahanya, ingin mengambil alih. Karena asetnya itu hitungannya sudah bukan lagi 1 triliun. Ya. Dia sampai punya mobil itu. Saudara, mobil-mobil tertentu saya juga baru tahu. Saya berpikir mungkin mobilnya Mas Kris bisa lihat dipasangin begitu ya. Jadi kursinya itu bisa ada heater sama ada coolernya. Mobilnya kayak Alphard. Kursinya gede, bilang kursinya aja sampai datangkan mobil, pesen mobil build up yang kayak begitu, sama di dalam kursi mobilnya itu bisa pijet. Ada mobil build up itu ada yang kursinya itu ada sekalian kursi pijetnya di kursi penumpang, namanya captain seat, gitu ya. Lalu ada namanya ada kursi pijet. Dan lalu bisa kalau kursi pijet itu dikasih seperti heater sedikit supaya bisa rileks menenangkan. Kalau terlalu panas bisa dingin. Kalau mobilnya Mesir dikasih begitu, saya yakin ibu-ibu semua antri, bukan antri mau naik, kan antri mau gantian pijet. Ya. Tapi tetap 4 hari sekali, saudara. Tidak tidur itu pun karena apa? Ya tukang refleksinya juga refleksi terkenal, yang juga dia punya banyak rekanan. Jadi ngantri, dia kalau ngantri ngomel-ngomel 4 hari sekali dia kalau bercerita. Kenapa? Dananya besar, takut tergoncang. Saya tidak mengatakan kalau begitu kita tidak punya uang sama sekali juga enggak. Kenapa? Kalau kita tidak punya uang sama sekali, tambah tidak bisa tidurnya atau besok mau makan apa ini nggak punya uang gitu kan? Kenapa, saudara? Karena saya dan saudara bisa berkumpul di sini, itu harus ada uang yang keluar paling tidak untuk bayar listrik. Jadi soal listriknya bisa nyala, betul gitu. Saya tidak sedang katakan tidak perlu uang, salah, bukan, gitu kan? Kita semua hidup perlu uang untuk bisa hidup. Tapi yang ingin saya katakan, tatkala kita berpikir kalau hati kita ya, akan tenang dengan harta, karena di dunia ini apapun bisa bergoncang, ya. Dan bahkan kalau saudara membaca di dalam kitab Ibrani itu, Ibrani saya mengatakan bahwa memang ada saatnya, yaitu Yesus Kristus akan menggoncangkan kembali dunia, ya, untuk menunjukkan supaya dialah yang tidak tergoncangkan. Dan kapan dia akan menggoncangkan kembali? 1 kali lagi, yaitu pada saat dia akan datang kali yang kedua. Dan di masa penantian akan datang kali kedua, banyak hal yang akan tergoncang. Betul kan? Menandakan bahwa kedatangan dia kali kedua itu semakin dekat. Nggak usah bicara ekonomi, bicara goncangan secara fisik aja. Hari ini kita semua sedang dalam tanda kutip awas-awas tergoncang. Ternyata BMKG kemarin kan ramai, sampai hari ini ramai, saudara, ya toh. Kita hidup di Pulau Jawa yang di bawahnya dialiri dengan katanya aliran megatrust, bukan Megawati, gitu ya, meskipun sama-sama tukang goncangin, gitu ya. Tapi tidak ngomong politik gitu. Ini megatrust, gitu kan, ada goncangan yang sampai 8,9 skala Richter. Tidak tahu kapan. Dimana alam hari ini membuat kita sedikit banyak was-was. Tapi itulah kebenaran yang saya saudara memang harus hadapi. Kenapa? Karena kedatangan Yesus kali yang kedua, kita akan tanda-tanda akan banyak goncangan. Ya.
Belum lagi situasi politik perang secara global dunia yang sedikit banyak mempengaruhi ekonomi Indonesia. Ya. Yang resesi itu Amerika, yang kena dampaknya itu kita. Ya. Padahal yang hancur Amerika, yang kita tambah lebih, dari katanya tambah lebih berkeping-keping. Mengerikan. Inilah yang disebut dengan jangan pernah kita menaruh kepada kerajaan dunia. Relasi, ya, kalau kita berpikir punya relasi dengan orang-orang hebat, kita akan tenang dan tidak akan tergoncang. Siapa bilang? Relasi pada sama manusia itu bisa berubah. Hari ini lawan, besok bisa jadi kawan. Hari ini kita akan dijanjikan banyak hal, besok bisa ditinggal semua sendirian, bukan? Sebelumnya katanya diusung, mempunyai kinerja dan kredibilitas tertinggi, tapi hari ini gak ada yang usung dia, kan? Dia sampai kadang-kadang mau curhat gimana? Dia saya tidak sebutkan nama, tapi kalau yang tahu biar tahu, yang tidak tahu ya sudah. Relasi tidak juga jadi jaminan. Nah, lalu apa yang harus saya dan saudara taruh di dalam hati kita? Hal yang tidak tergoncangkan. Nah, Ibrani itu mengingatkan saya dan kita semua, ingat karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa itu? Yesus. Kan? Karena dialah yang ingin menyatakan bahwa dia yang bisa menggoncangkan langit dan semuanya, untuk menyatakan bahwa dia yang tak tergoncangkan. Nah, Yesus itu telah memberikan kepada saya dan saudara sebenarnya kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan mungkin yang hari ini tidak bisa kita nikmatin dengan tubuh jasmani, tapi itu menjadi pengharapan saya dan saudara. Betul kan? Karena itu bicara tentang pengharapan, aku tahu kemana aku harus pergi. Tatkala aku harus mengakhiri di dalam dunia ini, apapun bisa menggoncangkan nyawa. Ya, tapi goncangan itu tidak akan menghilangkan kita. Kenapa? Karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sederhana saja, saudara, sudah menerima Kristus dan janji kerajaannya. Haleluya. Nah, lalu responnya apa? Ya, maka itulah kitab Ibrani itu mengajarkan kita, ya, jangan lalu kita menaruh harapan segala sesuatu supaya tidak tergoncangkan itu kepada isi dunia ini. Tapi katakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Itu yang saya saudara lakukan. Apapun kondisi kita, mengucap syukurlah, bukan ngomel. Meskipun kadang-kadang tidak usah saudara saya pun kadang-kadang juga berkeluh kesah. Karena itulah ayat ini harus dikumandangkan sesering mungkin. Kenapa? Jangan usah saudara, saya aja kadang-kadang ngomel, gitu ya. Nah, tadi pagi itu, gitu kan, jalan macet sedikit ngomel, gitu. Udah tahu jalan macet dibongkar-bongkar, gitu kan. Mengucap syukur, saudara. Kadang-kadang jalan dibongkar itu supaya nanti tidak banjir. Itu di tempat Ciwi, saya habis setiap hari itu lewat di situ bongkar, tinggi, itu kadang-kadang membuat kita jalan harus pelan-pelan. Ngomel. Makanya ayat ini juga harus kita dengar, kita diingatkan sesering mungkin mengucap syukur. Ucap syukur kalau kita masih diizinkan Tuhan berkarya di dunia ini. Di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah dinamika yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah mungkin kita sedang ngomel, kadang-kadang saya seringkali ngomel, aku pengen ini, tapi terkendala, baik terkendala dana, terkendala daya, terkendala apapun, ya. Tapi kita seringkali diingatkan itu, mengucap syukur. Kenapa? Karena kita masih diizinkan Tuhan untuk berkarya justru di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ini itu tidak bisa, kita diingatkan untuk berserah bersandar pada kekuatan Tuhan, mengucap syukur. Pernahkah kita dalam hidup ini seminggu
mengucap syukur paling tidak 7 kali. Jadi 7 kali artinya setiap hari kita baca ucap syukur. Atau jangan-jangan kita mengucap syukurnya di hari Minggu. Itu pun kan disuruh pendeta. Sisanya pagi-pagi sudah wah belanjaan kurang, ini yang kayak gini, gitu. Wah, harga bensin naik, harga lombok naik, sing turun nih cito, harga diri. Saudara, kita belajar setiap hari mengucap syukur. Suatu hal yang simpel dan sederhana, kan? Tapi ketika kita belajar lakukan itu, kita diingatkan. Kenapa? Gonjang ganjing bumi ini gonjang ganjing, tapi kita punya pengharapan kemana aku akan berada. Kalaupun aku harus berakhir dengan gonjang ganjing bumi, ucap syukurlah kan. Sebuah anugerah, kepastian dan pengharapan yang kami. Amin. Lalu kita juga dipanggil untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kayak gimana? Menurut cara yang berkenan kepadanya. Apa itu cara berkenan kepadanya? Di dalam ketulusan, kesungguhan, bukan di dalam kemunafikan, bukan di dalam kepura-puraan. Apa yang dimaksud? Dan dengan hormat dan takut, ya, maksudnya begini. Jadi kita kalau beribadah bukan hanya sekedar bicara kalau kumpul seperti malam ini, meskipun ini juga adalah ibadah, kita lakukan dengan hormat dan takut. Betul, baik. Tidak hanya benar kalau di minggu aja, meskipun itu ya ibadah, betul. Tapi yang dimaksud beribadah kepada Allah itu 24 jam kali 7 kali panjang umur hidup. Amin. Jadi bukan hanya menjadi orang Kristen tomat. Ibadahnya itu kalau minggu, makanya minggu tobat. Senin sampai Sabtu kumat, disingkat tomat. Ya. Jadi orang Kristen jangan jadi orang Kristen tomat tobat minggu gitu ya, atau Kemis gitu ya. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu kumat. Nah, beribadah kepada Allah menurut cara berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Itu betul-betul dilakukan dengan sungguh 24 kali minggu. Hormat dan takut. Apa itu takut? Beda dengan takut kalau saudara berjalan di tengah kuburan malam hari, itu takut. Lain dengan takut yang dikatakan dengan ini. Saya ambil contoh begini. Untuk kedatangan Paus Fransiskus ini, berani nggak itu semua yang panitia apa itu asal-asalan? Kan gitu ya, gitu kan? Dan saudara tahu ya, untuk bisa hadir di GBK itu harus punya tiket khusus. Ya, bukan beli, tapi tiket itu sudah dipilih. Di Surabaya cuma bisa berangkat 2.500 kalau tidak salah. Itu jumlah yang sedikit dibanding dengan, jadi seluruh umat Katolik di Surabaya tidak semuanya bisa lihat di GBK. Itu punya persiapan khusus, gitu kan? Untuk ikut misa dengan Paus. Paus mau datang aja semuanya persiapan khusus. Kan? Bahkan sebelum datang, gitu kan, saya sempat ngikuti itu mobil Raung, itu sudah didesain jauh hari. Belum hari ini datang baru diorder mobil apa ora, mobil sembarang tidak, didesain khusus, gitu kan, desain khusus. Lalu persiapan berbekanya itu dipersiapkan jauh-jauh hari. Kenapa? Menghormati kan? Menghormati kan? Dipersiapkan dengan khusus meskipun Pausnya minta kesederhanaan, tapi bukan berarti lalu asal-asalan. Semua dipersiapkan dengan khusus. Misalnya itu panitianya yang dipimpin oleh Bapak Ignatius Jonan, dan juga bukan Pak Jonan, dan cuma baru hari ini, datang ya sudahlah, sembarang wis pokoknya maju aja lah sampai naik. Enggak. Persiapannya itu bahkan dikatakan setahunan. Persiapan itu tidak main-main. Nah, misa itu dilakukan dengan penuh khidmat. Nah, itu sudah dengan takut, itu artinya itu. Dengan khidmat, dengan hati-hati, semua dilakukan dengan kehati-hatian, kesungguhan. Kenapa? Hormat. Fear, takut dalam sini itu adalah takut lek salah, takut lek tidak baik. Dengan saudara. Saudara, kalau ada sesuatu yang saudara penting, saudara takut kan? Takut kalau salah, takut kalau keliru. Kalau kita mahasiswa mau ujian, itu kalau mahasiswa yang baik itu takut nilainya jelek. Maka kalau takut nilainya jelek, belajar, bukan gawe contekan. Itu beda, gitu kan? Belajar sungguh-sungguh supaya Pak nanti hasilnya yang terbaik.
Nah, arti kata hormat dan takut ini adalah bagaimana keseharian kita itu dilihat tidak dilihat orang, kita lakukan apapun, hal yang terkecil apapun, lakukan itu dengan hormat kepada Allah. Dan punyalah pesan ini, takut dalam artian nanti apa yang aku lakukan Allah nanti marah, kan? Sudahlah, belajar untuk jadi yang baik lah, kan? Nanti kalau misalnya mulai nih cuma berapa itu, mulai gosip, Mas Kris itu ya, kan apa-apa. Kalau saya contohnya itu marah, Mas Kris itu ya, kemarin aku nonton nanti Pak Kulon Mall, bareng ambil cewek, seneng, ayo, penting-penting. Kalau saudara hormat dan takut, wah, nggak boleh, saya lihat, gitu kan, ya, lebih baik kita bicarakan nanti latihan besok minggu di tentu di apa, gitu. Gak tambah dibalas, oh iya termos, itu katanya konco dari cilik di Banyuwangi, itu kan dari dulu deket, tapi gak tahu kapan, butuh apa, wah saudara tambah panas, wis dibilangi sama-sama ya, gak bilangi sama-sama tambah WA, loh bener kan, ini ada orang sih, kita Mas Kris dicari kamu sampai arek kentik-kentik, disebar dalam waktu hitungan jam, sak tengger, sak benowo, sak liu, bahkan sampai sakit ngeri apa ya. Saudara, guyon. Mati kalau disangka serius kan. Gosip kok lebih manjur ketimbang ini. Saudara, kalau kita beriman dengan hormat dan takut, kita takut jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak memuliakan Tuhan. Sederhananya begitu. Lakukan dengan hormat. Apa sih yang membuat Tuhan senang? Nah, hari ini semua dilakukan dengan penuh hormat. Kenapa? Karena orang, termasuk juga Pak Presiden Jokowi, respect, hormat kepada Paus Fransiskus. Jadi tidak main-main, tidak asal, tidak selengean, tidak ngawur, tidak ngaco, tapi juga tidak takut. Dan takut artinya supaya aku bisa memperkenalkan orang pribadi yang benar. Nah, itulah yang dikatakan beribadahlah menurut cara yang berkenan kepadanya. Apa cara berkenan kepadanya? Datanglah dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Datanglah kepada Dia, lakukanlah apapun dengan sungguh-sungguh, tanpa ada maksud yang tersembunyi, ketulusan hati, dan lakukan itu dengan hormat. Dilihat tak dilihat orang, dilihat 1000 orang atau dilihat 1 orang, dan bahkan tidak ada yang lihat pun, kita lakukan hal yang baik benar. Berbicaralah yang baik dan benar, gitu kan? Kasihlah sesama dengan benar, memuji Tuhan, baca firman dengan benar, dengan hormat. Kenapa? Karena kita sedang berrelasi dengan pribadi yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Itu dengan hormat. Dan kata takut, ya lakukan itu, punyalah suatu kehati-hatian. Jangan sampai apa yang aku lakukan ini membuat Tuhan yang selalu hadir itu berduka, sedih, dan bahkan marah. Dan biar apapun yang kita lakukan dilihat tak dilihat orang, kita lakukan itu karena kita ingin membuat Tuhan senang. Amin. Dan berkenan. Maka itulah, yuk mari, karena kita sudah menerima kerajaan tidak tergoncangkan ini, yaitu pengharapan dalam Kristus Yesus Tuhan, maka mari kita beribadah kepada Dia di dalam keseharian kita, di dalam aktivitas kita, di dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian. Nah, Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita akan berdoa. Biar malam hari ini kami diingatkan ya Tuhan tentang panggilan kasih karunia anugerah yang sudah kami terima. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.